Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alifah dengan nomor BP 1810933004. Saya akan mempresentasikan tutorial pembuatan produk menggunakan SolidWorks dengan contoh produk yaitu cooling fan atau kipas laptop. Kemudian program Python yaitu perhitungan risk priority number. Yang pertama, saya akan menampilkan proses pembuatan SolidWorks dari cooling fan. Pertama-tama, kita akan membuat papan atas. Lalu kita akan mulai melalui front plan, kemudian kita menggambarkan sketsa sesuai dengan bentuk komponen. Kemudian kita menggunakan tools mirror entities untuk mencerminkan bagian yang diinginkan dengan bantuan garis bantu. Lalu kita lakukan extrude boss sesuai dengan ukuran yang ada. Kemudian kita melakukan penggambaran terhadap detail-detail dari komponen papan atas. Yaitu pada bagian depannya kita membuat detail pinggirannya. Kemudian kita lakukan extrude boss sesuai dengan bentuk komponen tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan detail di bagian depannya lagi. Kita sesuaikan ukurannya dengan menggunakan Smart Dimension. Kemudian kita lakukan extrude cut pada bagian tersebut. Lalu kita cerminkan komponen yang telah kita buat tersebut dengan fitur mirror. Lalu kita tandai bagian yang ingin dimirrorkan. Lalu sudah berhasil dimirrorkan, namun terdapat bagian yang gagal. Sehingga kita harus melakukan pengecekan ulang pada komponen bagian tersebut. Lalu kita lakukan edit pada sketch-nya. Lalu kita ganti bentuk dari sketch-nya. Dan ukurannya disesuaikan melalui Smart Dimension. Lalu dikembalikan, dan sekarang sudah berhasil untuk dibentuk sesuai dengan bentuk komponen asli. Berikut ini merupakan bentukan papan atas. Lalu kita membuat details di sampingnya untuk bagian aliran USB dengan bantuan garis bantu. Dan kita gambarkan persegi sesuai dengan ukuran yang tertera. Lalu kita extrude cut. Seperti inilah bentuk keseluruhan dari papan atas. Selanjutnya, pembuatan komponen jaring. Pada komponen ini kita akan memulai gambar dari front plane, lalu kita membuat sketsa, dan disesuaikan ukurannya dengan extrude cut sesuai dengan bentuk komponen asli tersebut. Lalu kita membuat details lingkaran pada bagian depan jaring. Lalu kita gunakan linear sketch pattern, di mana kita akan membuat lingkaran ini berurutan. Lalu kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita sesuaikan posisi dan direction-nya, beserta jumlah lingkaran yang kita inginkan.
Lalu kita sudah berhasil untuk membuat linear sketch pattern. Lalu kita lakukan extrude cut pada bagian tersebut. Setelah berhasil melakukan extrude cut, kita kemudian melakukan mirror untuk membuat bagian lain. Lalu kita tandai bagian yang ingin dimirrorkan. Lalu mirror berhasil. Selanjutnya kita akan membuat bagian komponen papan bawah, dimulai dari front plan. Kita membuat sketsa, lalu kita extrude boss sesuai dengan tebal yang diinginkan. Lalu kita membuat detail pada bagian belakang, yaitu pada bagian kaki dari papan tersebut. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian untuk kita membuat bagian atas, kemudian kita membuat bagian bawahnya dengan mirror entity. Lalu dilakukan extrude boss dan di merge 10 degree. Untuk membuat bagian sebelahnya, kita gunakan fitur mirror dan kita tandai bagian-bagian yang ingin dimirrorkan. Lalu kita ke bagian depan. Dengan menggunakan garis bantu, akan dibuat sketch lingkaran untuk membantu pembuatan detail. Kita sesuaikan ukurannya dulu. Lalu dibuatlah detail untuk rongga-rongga angin menggunakan line. Lalu kita gunakan sketch fillet sehingga pada sudutnya bisa menjadi tumpul. Lalu kita buat circular pattern pada sketch yang sudah digambar. Kemudian kita sesuaikan jumlahnya. Lalu kita posisikan tepat di bagian tengah dengan bantuan garis bantu. Setelah selesai, maka kita lakukan extrude cut. Bagian rongga angin pun selesai. Selanjutnya, pada bagian depan, kita buat detail diawali dengan membuat garis bantu, lalu dibuat lingkaran, dan dilakukan extrude boss. Bagian ini merupakan bagian untuk mesin dari kipas. Lalu kita membuat tambahan dari plan. Hal ini digunakan untuk membuat rongga untuk kabel. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian mulai sketch pada plan tersebut. Lalu kita membuat lingkaran untuk rongga kabel. Kita sesuaikan ukurannya dan kita extrude cut. Lalu selanjutnya pada bagian depan kita buat detail berikutnya, yaitu tempat kipas dengan membuat lingkaran. Lalu di extrude boss. Selanjutnya itu pada bagian samping kita membuat detail untuk USB. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu lakukan extrude cut pada bagian tersebut. Maka papan bawah selesai.
Selanjutnya kita membuat komponen kipas. Diawali melalui front plan dengan pembuatan sketsanya. Pertama-tama, dilakukan extrude boss untuk membuat lingkarannya menjadi tabung. Lalu pada right plan, dibuatkan sketsa untuk penggambaran baling-balingnya. Lalu pada front plan, dilakukan juga lanjutan dari penggambaran baling-baling. Kemudian kita gunakan fitur surface loft, sehingga kita menggabungkan dua garis tersebut. Maka baling-baling selesai. Kemudian untuk menambahkan ketebalan dari baling-baling, maka kita gunakan insert dan menambahkan thicken. Kita sesuaikan ketebalannya. Untuk thickness-nya kita mulai dari yang tengah. Dan sudah berhasil ditambahkan, kemudian pada bagian sudutnya kita bentuk fillet untuk menumpulkan bagian tersebut. Maka baling-baling satu sudah selesai dibuat. Selanjutnya, kita gunakan fitur linear pattern. Hal ini digunakan untuk membuat baling-baling sirkular. Disesuaikan jumlahnya dan jaraknya. Berikut ini yang merupakan baling-baling kipas yang sudah selesai. Selanjutnya, pada bagian belakang kipas, kita buat detail untuk mencocokkan dengan papan bawah. Dibuat lingkaran, lalu lakukan extrude cut pada bagian tersebut sesuai dengan ketebalan yang ada. Dan berikut ini merupakan bagian komponen kipas. Selanjutnya kita membuat komponen USB. Dimulai dengan front plan. Dengan membuat kotak dan ukurannya disesuaikan dengan smart dimension. Selanjutnya pada bagian samping kita membuat kotak lagi untuk detailnya. Selanjutnya pada bagian samping kita lanjutkan pembuatan kotak lagi sesuai dengan bentuk USB. Dan ukurannya disesuaikan dengan menggunakan smart dimension. Pada bagian samping di sini, maka akan dibentuk detail lainnya untuk USB dengan ukuran yang disesuaikan. Lalu lakukan extrude cut. Pada bagian dalam, dibentuk detail. Lalu lakukan extrude boss sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Lalu pada bagian tersebut kita akan gambarkan detail berupa bagian dalam dari USB. Ukurannya disesuaikan. Lalu lakukan extrude boss untuk bagian tersebut. Kemudian pada bagian luar USB kita gambarkan sketch dengan ukuran smart dimension. Kemudian dilakukan extrude cut. Selanjutnya ada bagian yang kecil, dan untuk bagian ini digunakan garis bantu agar bagian tersebut dapat berada di tengah. Kemudian extrude boss. Selanjutnya yaitu penggambaran lambang USB. Ukurannya disesuaikan dengan smart dimension. Kemudian extrude boss pada bagian tersebut.
Lalu digambarkanlah bentuk lambang USB, dan dari lambang ini dilakukan extrude boss. Lalu pada bagian kiri dari USB, kita membuat detail untuk kabel dengan bantuan garis bantu. Lalu dibuat lingkaran pada bagian tengah, yang ukurannya disesuaikan melalui Smart Dimension. Lalu di-extrude boss sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Lalu kita buat lagi komponen kabelnya. Lalu dibuat kabel sepanjang yang diinginkan. Berikut ini merupakan komponen USB. Selanjutnya yaitu assembly produk. Pada assembly produk ini, pertama-tama kita harus insert komponen. Diawali dengan papan bawah. Lalu kita insertkan USB. Lakukan mat pada bagian dalam USB kepada bagian peletakan mesin dari papan bawah. Dapat lihat USB dapat diputar melalui mat ini. Selanjutnya kita tambahkan komponen berikutnya, yaitu kipas. Lalu kita assembly dengan mat pada bagian tengahnya. Lalu kita mat lagi. Dan sekarang kipas dapat diputar. Lalu kita tambahkan lagi komponen berikutnya, yaitu papan atas. Kita assembly dengan bagian papan bawah. Kemudian di mat hingga dapat terassembly dengan baik. Pada bagian ini USB tetap dapat diputar. Lalu kita menambahkan jaring. Jaring ini diassembly pada bagian papan atas. Dan lakukan mat untuk berada pada posisi yang diinginkan. Maka cooling fan atau kipas laptop selesai. Selanjutnya yaitu exploded view. Kita lakukan exploded view pada assembly dari cooling fan ini. Dan kita sesuaikan posisinya. Yang pertama yaitu jaring. Lalu kita posisikan kipas. Kemudian posisikan papan bawah. Lalu kita geser ke samping untuk USB. Berikut ini merupakan exploded view dari cooling fan. Selanjutnya kita pindahkan produk yang telah kita bentuk kepada drawing. Yang pertama ini adalah assembly dari cooling fan. Kemudian kita tambahkan note untuk memberikan keterangan dari tapak depan. Kemudian tampak bawah. Dan yang di sampingnya adalah tampak kanan. Dan di bagian sudut bawah adalah bentuk dari isometrinya.
Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan drawing dari exploded view. Kita tambahkan bill of materialnya. Lalu untuk skalanya kita sesuaikan, yaitu 1:5. Lalu kita sesuaikan posisinya sesuai yang diinginkan. Kemudian kita lakukan perubahan penulisan skala. Maka selesai. Selanjutnya kita membuat drawing dari papan bawah. Kita masukkan dulu komponennya, lalu kita sesuaikan posisinya untuk tampak. Kemudian kita tambahkan note. Diawali dengan pemberian dimensi dengan smart dimension pada bagian-bagian yang diinginkan. Pertama-tama kita membuat dimensi pada tampak depan. Sesuai dengan drawing yang sesuai dengan gambar sketch yang telah kita buat sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan dimensi lingkarannya. Lalu berikut ini merupakan ketebalan komponen. Lalu pada bagian samping juga dilakukan hal yang sama untuk mengetahui ketebalan pada bagian-bagian yang diinginkan. Lalu kita membuat note untuk memberikan keterangan. Berikut ini merupakan tampak depan, lalu tampak bawah, kemudian tampak kanan, dan yang terakhir adalah isometri. Kemudian kita sesuaikan posisinya agar dapat dilihat dengan jelas. Pembuatan drawing dari papan bawah, kita sesuaikan lagi skalanya. Karena berbeda dengan yang di kepala gambar, maka kita lakukan pengeditan pada note di sini, sehingga kita merubah skalanya menjadi 1:5. Berikut ini merupakan drawing dari papan bawah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat drawing jaring dengan metode yang sama, lalu drawing dari kipas dengan hal yang sama juga, kemudian dilanjutkan dengan USB.
Selanjutnya, saya akan menampilkan sintaks dari program perhitungan respiratory number dengan Python. Berikut ini merupakan contoh program Python. Diawali dengan definisi pengolahan. Lalu terdapat main window destroy. Hal ini berarti menghancurkan main window. Main window ini akan dijelaskan pada tahap berikutnya. Lalu print. Print ini merupakan perintah untuk menampilkan suatu data. Lalu sandi sama dengan input. Hal ini berarti terdapat input berupa sandi pada bagian ini. Di mana jika sandi sama dengan 3, 1, 2, 3, maka lanjut kepada data. Namun apabila sandi tidak sama dengan 1, 2, 3, maka program dihentikan. Selanjutnya, definisi dari data. Lakukan print apabila berhasil untuk memasuki program. Lalu inputkan jumlah, yaitu jumlah penyebab kegagalan. Lalu terdapat definisi-definisi dari fungsi yang akan digunakan. Lalu for i in range jumlah. Hal ini berarti jika i pada suatu range untuk jumlah yang sudah kita inputkan tadi. Di mana print untuk penyebab kegagalan ke. Hal ini akan menampilkan penyebab kegagalan ke 1, 2, dan seterusnya. Lalu inputkan penyebab. Lalu selanjutnya inputkan nilai severity rating, di mana while true, maka akan lanjut ke yang berikutnya, namun apabila salah, maka akan di print masukkan bilangan bulat. Untuk jumlah append i plus 1 berarti format pada input ini sesuai dengan jumlah yang telah kita inputkan sebelumnya. Hal yang sama dilakukan untuk input occurrence rating. Ada perhitungan while true, try, dan except. Begitu juga dengan detection rating. Lalu selanjutnya, E sama dengan round, float, S dikali O dikali D. Ini merupakan rumus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu ini merupakan input-input yang akan dilakukan proses pengolahan data. Selanjutnya, dilakukan olahan data untuk membentuk tabel, di mana urutan adalah nilai RPN, yaitu urutan yang sudah diurutkan, sehingga kita menggunakan fungsi sort. Begitu juga dengan penyebab, severity rating, occurrence, dan detection rating. Berikut ini merupakan tabel. Untuk pengolahan tabel, di titles-nya kita masukkan fungsi berikut. Lalu pada datanya, kita masukkan titles, seperti yang sudah ada sebelumnya, lalu plus list. List ini berarti adalah list dari urutan hasil program yang sudah selesai. Lalu untuk for it in enumerate data, ini merupakan untuk memprogram bentuk tabelnya. Lalu berikutnya yaitu modul Tinker. Modul Tinker ini digunakan untuk main window. Pada main window ini kita jadikan kelas judul, lalu ada label dengan teks selamat datang. FG merupakan warna dari font, lalu fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 16 dan di bold. Lalu kita selesaikan dengan keterangan pack di belakang. Lalu ada label untuk judul program, lalu label untuk keterangan masuk,
lalu ada button mulai dengan command pengolahan. Hal ini berarti apabila kita menekan tombol mulai, maka akan diarahkan kepada bagian pengolahan, yaitu di bagian paling awal. Lalu ada button batalkan yang dengan command-nya quit, yaitu menghentikan program dengan warna font merah. Lalu main window title ini digunakan sebagai title dari Tinker ini. Lalu main window main loop. Sekian untuk sintaks dari program Failure Mode and Effect Analysis. Kita akan memulai programnya. Apabila kita batalkan, maka kita tidak jadi memasuki program. Lalu, kita coba lagi. Masuki program, kita tekan mulai. Masukkan kata sandi untuk program. Kata sandi kita salah dan kita tidak jadi memasuki program. Nah, kita mulai lagi. Kita masukkan kata sandi yang benar. Kita berhasil masuk program, lalu kita input penyebab kegagalan. Misalkan ada 3. Penyebab pertama, misalkan mesin A dengan severity ratingnya 2, 3. Kita misalkan pada detection ini berkoma. Misalkan 4,5. Dan pada detection rating kita lakukan pengulangan untuk memasukkan bilangan bulat 4. Lalu kegagalan kedua, misalkan mesin B rusak lainnya. Lalu mesin ketiga, berikut ini merupakan hasil tabelnya. Dan pada tabel ini nilai RPN terurutkan dari yang paling besar sampai dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Sehingga sesuai dengan program ini, yaitu program Failure Mode and Effect Analysis, di mana pada program ini dilakukan perhitungan RPN, yaitu hasil perkalian dari severity rating, occurrence rating, detection rating, yang kemudian diurutkan untuk menentukan urutan prioritasnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.